Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar tentang energi ya. Apa itu energi? Ada yang tahu? Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Energi itu memiliki berbagai macam. Adapun macam-macam energi, yang pertama yaitu energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Apa itu benda yang menghasilkan panas? Nah, contohnya seperti api atau matahari. Yang kedua yaitu energi bunyi. Energi bunyi itu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya seperti alat musik, ya. Kemudian yang ketiga yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya itu seperti bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu salah satunya bensin, ya. Kemudian yang keempat yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi dihasilkan dari benda yang mengeluarkan atau memancarkan cahaya. Contohnya seperti lampu. Kemudian yang kelima yaitu energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, seperti kincir angin atau kincir air, ya. Yang terakhir yaitu energi listrik. Energi listrik itu ialah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik, seperti contohnya yaitu alat elektronik. Nah, energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berasal dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber energi. Sumber energi itu apa? Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Ada banyak sumber energi yang berada di sekitar kita. Contohnya yaitu antara lain matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, yang kedua yaitu air yang mengalir. Air yang mengalir itu merupakan sumber energi gerak. Yang ketiga yaitu angin. Angin itu merupakan sumber energi gerak juga. Dan yang keempat yaitu minyak bumi, gas, batu bara, makanan dan baterai. Batu baterai ya, itu merupakan sumber energi kimia. Nah, matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Ya. Matahari itu memancarkan energi cahaya dan panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya peran energi matahari bagi kehidupan di bumi?
Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu menjaga kehangatan suhu bumi sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, jika tidak ada panas matahari, maka bumi ini akan sangat dingin dan akan membeku. Yang kedua, yaitu pergerakan bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi, pergerakan bumi pada porosnya ini menyebabkan adanya bagian bumi yang menerima cahaya matahari dan ada pula yang tidak. Nah, bagian bumi yang menerima cahaya matahari itu, maka dia akan menjadi terang, sehingga terjadilah siang, atau dia akan mengalami siang. Nah, apabila ada bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari, maka akan gelap. Nah, itu merupakan kejadian malam. Kemudian yang ketiga, yaitu panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Panas matahari itu menyebabkan air yang ada di bumi itu menguap menjadi uap air. Nah, uap air yang jenuh atau di awan ya akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian yang keempat itu ada bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup. Kemudian yang kelima, itu panas matahari membantu proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur, mengeringkan gabah yang dijemur oleh petani, serta untuk membuat berbagai makanan, contohnya seperti kerupuk dan ikan asin. Kemudian yang keenam, yaitu ada panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Kemudian yang ketujuh, energi matahari bermanfaat untuk menghasilkan listrik. Nah, alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik itu adalah panel surya yang tersusun atas sel surya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, telah dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga surya. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan yaitu energi matahari bermanfaat untuk membunuh kuman. Nah, oleh karena itu, rumah dan orang yang sering terpapar cahaya matahari, nah terutama cahaya matahari pagi ya, akan lebih sehat dibandingkan rumah dan orang yang tidak terkena atau jarang terpapar cahaya matahari. Nah, cahaya matahari pagi itu membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang ya. Nah, matahari itu merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersifat kekal. Digunakan sesering apapun, energi matahari itu tidak akan habis. Di sini selain matahari, ada juga angin dan air yang merupakan sumber energi yang bersifat kekal. Nah, pada pembelajaran tadi kita kan sudah membahas tentang manfaat energi matahari. Nah, pada selanjutnya itu tentang manfaat angin ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari.
Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Nah, pergerakan udara inilah yang disebut dengan angin. Nah, adapun manfaat dari angin bagi kehidupan di bumi antara lain yaitu yang pertama, dalam siklus air, angin menggerakkan awan sehingga turun hujan. Nah, yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Yang keempat, angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Yang kelima, angin darat itu dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. Dan yang keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda seperti kincir angin, ya, layang-layang atau perahu layar. Dan yang terakhir itu angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, ya, sumber energi listrik. Nah, selain angin dan aliran air, energi gerak juga dapat dihasilkan oleh peralatan elektronik seperti salah satunya yaitu kipas angin. Nah, peralatan elektronik itu harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Cara penggunaan suatu alat biasanya dapat dibaca pada teks petunjuk penggunaan alat yang terdapat pada kemasan alat elektronik tersebut. Nah, teks petunjuk penggunaan alat itu berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, kalimat dalam teks petunjuk itu harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, ini salah satu contoh teks petunjuk penggunaan alat kipas angin, ya. Salah satu contohnya kipas angin, ya, petunjuk penggunaan kipas angin itu yang pertama misalkan masukkan steker pada stop kontak. Kedua, tekan tombol on. Yang ketiga, tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. Yang keempat, tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Dan yang terakhir, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Ini merupakan contoh teks petunjuk menggunakan suatu alat. Jadi, dalam membuat teks petunjuk itu kalimatnya harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti, ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat difahami, dapat dimengerti. Apabila ada yang belum paham atau belum dimengerti, boleh ditanyakan ke Bu Guru, japri atau nelpon boleh, ya. Nah, selanjutnya tugasnya mengerjakan halaman 6 bagian ayo mencari tahu, ya. Yang bagian ayo mencari tahu aja yang dikerjakan, ya. Dan halaman 16 bagian ayo berlatih, ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.